Lagi ramai ya di pemberitaan, anak muda umur 20 tahun ya memiliki 41 dapur MBG ya. Dan ditambah lagi ya di dalam pemberitaan bahwa anak muda ini adalah anak dari wakil ketua DPRD Sulsel ya. Nah, yang saya heran ya, apa masalahnya sehingga hal ini menjadi pemberitaan? Apakah anak muda ini melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau anak muda ini melakukan sesuatu yang secara umum dianggap negatif? Ya, ternyata tidak kan? Ya. Lalu kenapa harus ada pemberitaan ya seluas ini? Dan saya lihat ya opini-opini yang berkembang itu adalah opini-opini negatif, seolah-olah anak muda ini itu melakukan sebuah kejahatan atau sebuah tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh norma-norma hukum maupun norma-norma sosial. Padahal apa yang dia lakukan ini itu adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang malah mendukung program dari pemerintah Prabowo Gibran terkait program makan bergizi gratis ya. Kita tahu semua bahwa Presiden Prabowo ya dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa program ini masih banyak yang harus dibangun ya. Masih banyak sekolah-sekolah, anak-anak sekolah yang belum mendapatkan makan bergizi gratis ya. Jadi pemerintah saat ini sedang mengupayakan agar supaya tempat-tempat yang belum terisi itu diisi ya. Jadi apa yang dilakukan oleh anak muda ini ya umur 20 tahun adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik ya. Anak muda ini ikut mensukseskan program Pak Prabowo sehingga anak-anak sekolah yang tadinya belum mendapatkan makan bergizi gratis akhirnya mendapatkan. Pertanyaannya, kenapa sih kalau orang ya memiliki sesuatu lebih dari yang lain itu dianggap sesuatu yang negatif? Kenapa? Lalu apa urusannya dengan anak muda ini orang tuanya wakil ketua DPRD? Apa hubungannya dan apa urusannya dengan anak muda ini menjalankan program Prabowo Gibran? Ya. Nggak ada kan sebenarnya. Maksudnya nggak ada korelasinya bahwa mau ini anaknya wakil ketua DPRD kek, mau ini anaknya pejabat mana kek, mau anaknya menteri, mau anaknya pejabat manapun, itu nggak ada larangan ya. Nggak ada larangan mereka tidak boleh, bahkan terhadap kepada pejabat pun tidak ada larangannya kan ya. Jadi kenapa harus ramai dan kenapa harus dianggap negatif? Nah, mungkin karena dianggap negatif begini nih, kok program ini hanya untuk orang-orang yang punya uang, program ini hanya untuk ya orang-orang yang punya jabatan ya. Jadi kan narasi yang berkembang seperti itu. Nah, ketika ditanyakan ke saya jawab bahwa memang program ini ya bisa dijalankan oleh orang-orang yang punya uang. Kalau orang-orang yang nggak punya uang nggak bisa menjalankan program ini. Tapi program ini diperuntukkan
untuk orang-orang yang tidak mampu, ya. Atau diperuntukkan untuk murid-murid yang orang tuanya tidak mampu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ya masyarakat ini harus tahu, atau orang-orang yang menarasikan secara negatif apa yang dilakukan oleh anak muda ini harus tahu bahwa untuk membangun satu dapur saja, ya, itu dibutuhkan kurang lebih 2 miliar biayanya. Jadi tanah minimal 300 meter, ya, lalu bangun dapur. Nah, bangun dapur itu 2 miliar sendiri gitu. Karena dapurnya itu harus sesuai dengan ketentuan yang yang disyaratkan oleh pemerintah, agar supaya hasil makanannya pun terjaga gizinya. Nah, yang menganggap ini negatif, yang menyalahkan anak muda ini, ya, yang nyinyir terhadap anak muda ini, itu kalau mereka mau bangun dapur MBG, boleh kok, terbuka kan. Siapa saja di negara ini boleh membangun dapur MBG. Ya syaratnya, ya punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bisa. Karena ya saya bilang tadi, satu dapur aja itu untuk membangunnya 2 miliar. Nah, lalu ada lagi narasi-narasi yang mengatakan uang negara itu diperuntukkan oleh anak-anak pejabat, misalnya oleh para pejabat untuk jaringan pejabat. Nah, itu pun keliru, ya. Karena dalam membangun MBG ini, ya, itu bukan dari uang negara. Membangun MBG itu, membangun dapur MBG itu harus mengeluarkan uang pribadi. Jadi anak muda ini, ya, dia ketika membangun satu dapur, dia menggunakan uang pribadi, bukan uang dari pemerintah. Jadi jangan salah tangkap, jangan salah kaprah. Nanti setelah dinyatakan memenuhi syarat, barulah kerjasama dengan pemerintah yang akan membayar seperti yang kita baca di media, satu menu itu ya 15.000. Di dalam komponen 15.000 ya tentu sudah ada keuntungannya kan bagi yang membuka dapur MBG. Jadi saya kuatkan sekali lagi ya bahwa yang bisa membangun dapur MBG itu, ya, pertama adalah orang-orang yang punya uang. Gak bisa orang gak punya uang membangun MBG. Itu pertama. Kedua, dapur MBG itu, ya, dalam membangun dapur MBG itu bukan menggunakan uang pemerintah, tapi menggunakan uang pribadi. Ya. Nah, jadi kalau orang-orang yang nyinyir, yang anggap negatif, ya, artinya itu orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk membangun dapur MBG. Karena kalau mereka punya kemampuan, punya uang, ya, maka mereka tidak akan nyinyir, tapi mereka akan ikut membangun dapur MBG. Nah, selanjutnya, dengan dapur MBG ini, kalau kita bicara anak muda ini, 41 dapur MBG. Manfaatnya apa? Manfaatnya, ya, 41 dapur MBG ini, setiap dapur itu memproduksi 3.000 ya, makanan. Ya, untuk anak-anak sekolah. Minimal 3.000 makanan. Ya, dikali aja, 3.000 dikali 41 dapur. Ya. Udah berapa banyak gitu ya, saya nggak bisa ngitung, silakan kalian hitung. Nah, dari anak muda ini, ya, ada satu dapur itu ada 50 tenaga kerja yang terserap.
50 tenaga kerja. Kalau dikalikan 41 dapur punya anak muda ini, artinya ya kalau 50 kali 41 ya mungkin menyerap tenaga kerja 2.000-an lebih orang. Ya. Jadi anak umur 20 tahun ini ya sudah mampu ya menyukseskan program pemerintah ya dengan 41 dapur MBG. Setiap dapur itu 3.000 makanan ya, dikali 41 itu segitu banyak yang dia sebarkan untuk anak-anak sekolah, sehingga anak-anak itu makan makanan bergizi. Dengan 41 dapur ini menyerap 2.000-an tenaga kerja. Jadi anak muda ini membantu 2.000-an orang untuk bisa bekerja. Nah, orang-orang yang nyinyir ini, yang menganggap negatif ini, kalau nggak punya uang, ya harusnya bekerja gitu. Minta kerjaan di dapur MBG. Nah, selanjutnya dengan adanya dapur MBG ini, bagi orang-orang yang mungkin tidak memiliki uang yang lebih, tapi dia misalnya punya tanah yang luas, ya dia bisa membantu, dia bisa ikut berbisnis ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang punya uang saja, orang-orang yang tidak banyak uang tapi paling nggak punya tanah, punya uang sedikit, itu bisa untuk berbisnis ya. Dia bisa tanahnya, dia bisa menanam sayur-sayuran, lalu dia bisa beternak ayam, dia bisa nanam buah, dan semua kebutuhan dari MBG bisa ditanam dan diproduksi, dan dia bisa menjual ke dapur-dapur MBG. Nah, ini sebenarnya ekonominya akan berjalan dengan baik. Orang yang nyinyir terhadap anak muda ini tentu adalah orang yang pertama tidak punya uang. Itu udah jelas. Kalau dia punya uang pasti dia akan buka dapur MBG. Karena dapur MBG itu bisa dibuka hanya oleh orang yang punya uang. Kedua, ya, orang yang menganggap negatif anak muda ini dan nyinyir adalah orang yang sudah tidak punya uang, tidak mau bekerja, ya. Seharusnya dia mendaftar agar supaya bisa bekerja di dapur MBG. Dan ketiga, orang yang nyinyir dan yang menganggap negatif anak muda ini adalah orang-orang yang tidak mau berusaha. Padahal kalau mereka mau berusaha, mereka menanam sayuran ya di lahan mereka, terus beternak ayam sehingga memproduksi daging dan telur, menanam buah dan lain-lain, yang nanti hasilnya bisa dijual ke dapur MBG, di mana pemerintah pun sudah menyatakan bahwa harga-harga kebutuhan dapur MBG lumayan naik karena produksi atau supply-nya masih kurang ya. Makanya kalau tidak bisa berbisnis dapur MBG, silakan berbisnis untuk mensuplai kebutuhan dapur MBG. Kalau tidak mampu juga silakan bekerja di dapur MBG ya, daripada hanya nyinyir dan menyebarkan hal-hal negatif. Nah, urusan anak muda ini punya orang tua wakil ketua DPRD, yaitu sudah memang gift ya yang diberikan oleh Tuhan. Nggak bisa orang menyalahkan anak muda ini ya. Misalnya anak muda ini diberikan uang oleh orang tuanya untuk membangun dapur MBG, emang salah? Jangan salahkan anak muda ini ya. Anak muda ini sudah berjasa untuk membantu program pemerintah. Nah,
Yang nyinyir-nyinyir ini, yang menganggap negatif ini, ya jangan harusnya jangan salahkan anak muda ini atau bapaknya anak muda ini, tapi salahkan orang tua kalian. Kenapa orang tua kalian itu tidak pernah bisa memberikan kalian uang seperti anak muda ini? Kenapa orang tua kalian tidak kaya? Dan kenapa orang tua kalian tidak bisa mensupport kalian? Nah, jadi itu urusan internal kalian. Kalian salahkan orang tua kalian, kalian salahkan diri kalian, jangan menyalahkan orang lain. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh anak muda ini adalah sesuatu yang positif, ya, dan itu membantu program pemerintah. Ya, saya malah berharap agar media juga menampilkan atau memberikan informasi yang berimbang, jangan hanya memberikan informasi yang negatif. Bahwa anak muda ini adalah anak muda yang membantu program pemerintah dan ikut mensukseskan program pemerintah, ikut menyumbangkan ya untuk tenaga kerja, ikut menyumbangkan ya produksi-produksi para masyarakat yang nanti akan dibeli dan akan diproduksi di dapur MBG. Jadi itu saya pikir, dan kita harus mulai melihat secara positif dari anak muda ini. Terima kasih.